wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa banyak didirikan pabrik gula. Hal ini karena tanah di Pulau Jawa merupakan tanah vulkanis yang sangat subur terutama untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain itu, Pulau Jawa juga terkenal dengan kepadatan penduduknya, mengingat tenaga kerja dalam jumlah yang besar sangat diperlukan untuk pengelolaan perkebunan tebu maupun dalam sektor industri gula. Selain itu, pemilihan lokasi pendirian pabrik gula di daerah berpenduduk padat agar dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menjadi sebuah penggerak kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Di Kota Kediri terdapat beberapa pabrik gula, salah satunya ialah pabrik gula pesantren yang berdiri pada tahun 1849. Pada awalnya pabrik gula pesantren merupakan pabrik gula milik orang keturunan Cina yang memproduksi gula merah. Pabrik gula pesantren bekerja sama dengan pemerintah dalam pengolahan tebu menjadi gula dan tidak ada campur tangan dalam penanaman tebu atau penyediaan bahan baku, sehingga pengelolaan pabrik berada di bawah pemerintah. Pada tahun 1890 pengelolaannya berada di bawah Javasche Cultuur Maatschappij. Perkebunan tebu di Kediri menjadi salah satu komoditas primadona pemerintah Hindia Belanda. Budidaya tebu di Kediri menggunakan sistem rinoso karena sistem ini terbukti merupakan cara budidaya terbaik di lahan sawah. Sistem rinoso digunakan untuk mengubah sistem drainase lahan sawah yang jelek karena tebu memerlukan tempat tumbuh dengan drainase yang baik. Pabrik gula pesantren didirikan pada tahun 1849 oleh orang keturunan Cina yang kemudian berganti pengelolaan kepada pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menerapkan kebijakan tanam paksa. Setelah kontrak dengan pemerintah sudah berakhir, pada tahun 1890 pabrik gula pesantren menjadi milik swasta, sedangkan untuk pengelolaan pabrik gula pesantren diserahkan pada Javasche Cultuur Maatschappij. Lahan yang digunakan untuk penanaman tebu tersebar di beberapa desa di wilayah Kediri, yaitu Desa Tepus, Katang, Doko, Burengan, Luksongo, Jeruk, Babakan, Gampengrejo, Pesantren, Bangsal, Janti, Sumber Agung, Sumber Bendo, Tempuran, Bawang, Centong, Ngijo, Dadapan, Tinalan, Jamsaren, Kleco, Pakunden, Banaran, Tosaren, Kepanjen, Grogol, dan Blabak. Pada tahun 1907 pabrik gula pesantren mulai melakukan perencanaan peralihan produksi gula merah menjadi gula putih. Peralihan produksi gula dari gula merah menjadi gula putih bertujuan untuk memenuhi keinginan pasar baik lokal maupun internasional. Sebelum terjadinya peralihan produksi gula, pabrik gula pesantren telah mempersiapkan alat-alat maupun faktor-faktor penunjang keberhasilan rencana tersebut seperti pembelian mesin penggiling dan peningkatan instalasi penguapan yang mencapai 3-4 kali lipat dari sebelumnya. Pada masa Perang Pasifik meletus, Jepang ingin memasuki kawasan Kediri, pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Di Kota Kediri dibentuk barisan Stadswacht, sedangkan di Kabupaten Kediri dibentuk barisan Landwacht. Pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang memasuki Kediri, bersamaan dengan itu terjadilah perampokan-perampokan pada kantor pemerintah Belanda dan menduduki sejumlah pabrik dan perkebunan yang ada di Kediri. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942 menyerah kepada Jepang. Pada masa Jepang diberlakukan kebijakan menanami 1/5 tanah penduduk dengan tanaman industri komersial. Pada masa kolonial diganti dengan diharuskannya rakyat menanami separuh tanahnya dengan tanaman pangan atau untuk keperluan perang. Selama masa pendudukan Jepang, pabrik gula pesantren mengalami beberapa kerusakan pada peralatan produksi. Hal ini dikarenakan perubahan fungsi pabrik gula sebagai markas tentara Jepang. Setelah pemerintah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 maka bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengumandangkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pabrik gula pesantren adalah salah satu dari sekian banyak pabrik gula yang masih mampu bertahan, dan memulai kembali kegiatan pengolahan tebu menjadi gula. Pabrik gula pesantren masih melakukan perbaikan-perbaikan mesin serta fasilitas pabrik yang diperkirakan menghabiskan biaya sebesar F1.250.000. 32 pada bulan Oktober tahun 1950 diperkirakan pabrik gula dapat beroperasi sepenuhnya. Berdasarkan laporan tahun 1950 oleh Javasche Cultuur Maatschappij, lahan tanam pabrik gula pesantren seluas 1.270 hektar dengan rincian 623 hektar lahan sawah dan 647 hektar lahan tegalan. Masih terjadinya pencurian di ladang tebu sehingga banyak menimbulkan kerugian pabrik karena hasil panen masih belum sesuai dengan harapan. 34 harga gula superior ialah F97,50 sedangkan gula merah seharga F87,50. Pemerintah Indonesia juga melakukan ekspor gula untuk menambah devisa negara. Untuk menunjang kegiatan industri gula dibangun berbagai sarana pendukung diantaranya pembangunan jalan raya, jalur kereta api dan lori, jembatan, dan lain-lain. Di dalam pabrik gula juga terdapat laboratorium yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap tanaman tebu maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan gula. Pabrik gula juga membangun poliklinik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berobat.
Pengangkutan tebu yang awalnya menggunakan gerobak yang dibantu tenaga hewan kemudian digantikan dengan lori untuk lebih efisien dalam pengangkatan tebu. Selain pembangunan lori, pemerintah juga melakukan membangun jalur kereta api. Perpindahan buruh dari berbagai daerah ditunjang dengan adanya pembangunan jalan raya dan rel kereta sehingga memudahkan mobilitas buruh. Buruh yang datang dari luar Kediri dapat menggunakan transportasi seperti dokar dan kereta api penumpang atau tram. Perusahaan perkebunan juga membangun barak-barak sebagai tempat penginapan yang ditempati selama musim giling untuk menampung buruh musiman. Perpindahan penduduk menuju daerah sekitar perkebunan mengakibatkan tingkat kepadatan daerah tersebut menjadi tinggi.